Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat muslim rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kita memasuki hadis yang keempat. Hadis yang keempat ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an." Apabila salah seorang di antara kalian berwudu, maka masukkanlah air ke dalam hidungnya. Summa liyantazir, kemudian setelah itu mengeluarkannya. Wa man istajmara falyutir, barang siapa yang istijmar maka hendaknya jadikanlah bilangannya itu ganjil. Wa idza stayqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i salasan. Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, maka basuhlah kedua tangannya sebanyak 3 kali sebelum ia mencelupkannya ke dalam ember atau baskom yang berisi air. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu, karena salah seorang di antara kalian tidak tahu di manakah tangannya itu bermalam. Dalam lafaz Imam Muslim, Nabi mengatakan fal yashtansik bi min khuraihi minal ma'. Barang siapa yang berwudu, maka masukkanlah air ke dalam rongga hidungnya. Dalam lafaz yang lain Nabi mengatakan man tawaddoa fal yashtanshiq. Barang siapa yang berwudu, maka hendaknya dia beristinsyaq. Sobat muslim dimanapun kita berada, bahwa hadis ini ada 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama tentang istinsyaq, pembahasan kedua tentang istijmar, dan pembahasan ketiga adalah tentang itu orang yang bangun dari tidurnya, maka dia diharuskan mencuci kedua tangannya sebelum ia mencelupkan tangannya ke dalam bejana atau sebuah baskom yang berisi air. Di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan idza tawaddaa ahadukum, apabila kalian telah berwudu, karena Nabi menyebutkan dalam lafadznya tawaddaa. Tawaddaa ini adalah fi'il madhi. Fi'il madhi artinya kata kerja yang telah berlalu, apabila kalian telah berwudu. Akan tetapi maksudnya bukanlah seperti itu. Bukan berarti setelah berwudu baru memasukkan air ke dalam hidung, baru melakukan istinsyaq, bukan. Tetapi maknanya adalah idza tawaddaa, artinya ai idza aradal wudu, apabila hendak berwudu atau apabila sedang berwudu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nahl ayat yang ke-98, Allah mengatakan fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau ingin membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Apakah lihatlah dalam ayat tersebut Allah mengatakan qara'ta, telah membaca, ya, menggunakan fi'il madhi. Apakah artinya setelah membaca Al-Qur'an barulah kita diperintahkan untuk isti'adah, meminta perlindungan? Tentu bukan seperti itu. Yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah fa idza aradta an taqra al-Qur'an, apabila engkau ingin membaca Al-Qur'an. Ini maknanya, ya, bukan setelah membaca Quran baru membaca isti'adah, tapi sebelum membaca Al-Quran kita diperintahkan untuk isti'adah, meminta perlindungan dari godaan syaitan. Sama halnya dengan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6 tentang perintah wudu. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ya wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak berwudu. Lihat Allah menggunakan kata-kata idza kuntum, apabila kalian telah. Apakah maknanya telah setelah salat? Idza kuntum ila shalah, apabila setelah salat baru diperintahkan wudu? Tentu ini bukan seperti ini pemahamannya. Jadi pemahamannya adalah apabila hendak salat maka berwudulah.
basuhlah wajah, tangan dan seterusnya. Sama dengan hadis yang kita bacakan tadi, hadis yang keempat ini Nabi mengatakan idza tawaddo'a ahadukum, apabila kalian telah berwudu, artinya apabila kalian hendak berwudu, meskipun datang dalam bentuk kata kerja lampau ya, fi'il madhi, tetapi ini maknanya adalah apabila akan berwudu atau sedang berwudu. Di dalam hadis ini ada lafaz-lafaz yang berbeda tentang istinsyaq. Yang pertama, Nabi menyebutkan idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an. Apabila salah seorang di antara kalian berwudu, maka masukkanlah air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya. Lafaz yang kedua yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, dan lafaz dari Imam Muslim, Nabi mengatakan walastanshiq bi min khuraihi minal ma', hendaknya apabila berwudu masukkanlah air ke dalam rongga hidung. Dan lafaz yang ketiga Nabi mengatakan man tawaddo'a falyastanshiq, barang siapa yang berwudu maka lakukanlah istinsyaq. Di dalam lafaz ketiga, lafaz yang berbeda ini, maka ada beberapa permasalahan yang akan kita bahas. Permasalahan yang pertama itu wajibnya untuk melakukan istinsyaq sekaligus juga melakukan kumur-kumur ya. Istinsyaq itu memasukkan air ke dalam rongga hidung, sebagaimana hadis Nabi SAW dari sahabat Laqit ibnu Sabrah. Nabi SAW bersabda idza tawadda'a ya, idza tawadda'ta famatmadhu, apabila kalian hendak berwudu atau kalian sedang berwudu maka kumur-kumurlah. Maka dari hadis yang ini bisa diambil kesimpulan bahwasanya berkumur-kumur dan istinsyaq adalah kewajiban, sebagaimana pendapat daripada Imam Ahmad rahimahullahu taala berpendapat bahwasanya istinsyaq dan kumur-kumur adalah wajib ya bagi setiap orang yang berwudu. Permasalahan yang kedua yaitu sifatul istinsyaq, sifat istinsyaq, tata cara istinsyaq. Nah, sifat istinsyaq ini ada dua. Ada sifatul kamal, sifat yang sempurna, ada sifatul ijza, sifat yang mencukupi. Sifat yang sempurna, sifatul kamal, yaitu seorang ketika beristinsyaq dia mengambil air kemudian memasukkan ke dalam hidungnya, kemudian menghirupnya kuat-kuat sampai ke rongga hidung. Ini sifat yang sempurna. Adapun sifat yang mencukupi itu seorang yang mengambil air dan memasukkan ke dalam hidung hanya membasahi rongga hidung saja, tidak menghirupnya dengan kuat sampai ke rongga hidungnya, itu hanya membasahi lubang hidungnya saja. Nah, orang yang kedua ini sifatul ijza ini kalau dia lakukan maka sudah dikatakan sebagai orang yang beristinsyaq. Dan permasalahan yang ketiga adalah yaitu masalah istinthar, mengeluarkan air dari hidung. Apakah mengeluarkan air dari hidung itu merupakan kewajiban atau sunnah? Maka jawaban para ulama adalah bahwasanya mengeluarkan air dari hidung adalah sunnah. Istinthar itu sunnah, karena hadis-hadis yang datang dari Nabi SAW kebanyakan memerintahkan untuk istinsyaq. Dari tiga lafaz tadi Nabi menyebutkan istinsyaq. Ya, lafaz yang pertama Nabi mengatakan idza tawadda'a falyaj'al fi anfihi ma'an, apabila kalian hendak berwudu maka masukkanlah air ke dalam hidung. Ini istinsyaq. Kemudian Nabi mengatakan liyantasir, kemudian keluarkan. Lafaz Imam Muslim Nabi mengatakan wal yastansik bi min khuraihi minal ma', ya, barang siapa yang berwudu maka istinsyaq masukkan air ke dalam rongga hidungnya. Dalam lafaz lain Nabi mengatakan man tawadda'a fal yastansik, barang siapa yang berwudu maka istinsyaqlah. Nah, maka di sini menunjukkan istinsyaq adalah kewajiban dan istinsyaq adalah sunnah. Kemudian dari hadis ini ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan yang selanjutnya adalah terkait tentang istijmar. Ya, istijmar itu adalah membersihkan kotoran baik yang keluar dari dua jalan, dari arah depan atau arah belakang dengan batu, ya, dengan batu, ya, atau yang selainnya selain dari wadah batu seperti tisu atau mungkin kayu yang kering atau yang lain, ya, selain daripada batu. Ini disebut dengan istijmar, ya. Dan istijmar ini adalah tujuannya untuk membersihkan kotoran yang keluar
dari arah depan yaitu buang air kecil, ataupun dari arah belakang yaitu buang air besar. Nah, dan istijmar huwa izalatu hukmul kharij, membersihkan hukum najis, ya. Jadi orang yang berbuang air besar itu dihukumi najis. Kapan dia bisa bersih, dikatakan suci? Atau kalau dia sudah melakukan istijmar, yaitu membersihkan kotornya dengan batu, ya, sebanyak 3 kali. Karena Nabi menyebutkan wa man istajmara falyutir, barang siapa yang istijmar maka jadikanlah bilangannya itu ganjil 3 kali, ya. Baik. Kemudian mungkin ada yang mengatakan witir itu bolehkah 1 kali? Karena disebut witir itu kan 1, ya, bilangan ganjil. Maka dikatakan tidak boleh 1, minimal 3. Kenapa? Karena hadis Nabi SAW menyebutkan dari Salman radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi mengatakan Salman mengatakan nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam an nastanji bi aqalli min salasati ahjar. Nabi melarang kami untuk beristinja dengan kurang dari 3 batu, ya. Maka beristijmar itu batasan minimalnya 3. Lebih daripada itu diperbolehkan, yang penting bilangannya ganjil, ya. Yang penting bilangannya ganjil. Taib. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah Nabi mengatakan idza staiqadha ahadukum min naumihi falyaksil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i thalasan fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, maka basuhlah kedua tangannya sebanyak 3 kali sebelum ia mencelupkan ke dalam ember, karena salah seorang di antara kalian tidak tahu di manakah tangan ini bermalam, ya. Nah, di sini menyebutkan bangun tidur. Yang dimaksud bangun tidur itu apakah bangun tidur di siang hari ataukah bangun tidur di malam hari? Maka pendapat yang rajih, pendapat yang kuat adalah bangun tidur di malam hari. Karena hadis menunjukkan hal tersebut, yaitu Nabi mengatakan dalam akhir hadis tersebut, fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu, karena salah seorang di antara kalian tidak tahu di manakah tangannya itu bermalam. Kata-kata bermalam tentu ini malam hari, bukan siang hari. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kapan seorang disyariatkannya untuk mencuci tangannya setelah bangun tidur, maka ini bangun tidur di malam hari, bukan bangun tidur di siang hari, ya. Ini bisa dipahami bahwasanya perintah untuk mencuci tangan setelah bangun tidur adalah bangun tidur di malam hari, ya. Kemudian dari hadis yang kita baca ini, kita bahas ini, dari segi pembahasan ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Faedah yang pertama adalah wujubul istinsyaqi was tihbabil istinthar, yaitu wajibnya untuk melakukan istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung dengan kuat, ya, menghirupnya dengan kuat dan mengeluarkan air dari hidung. Ini menurut pendapat ulama yang kuat adalah wajib. Dan faedah yang kedua, wujubul itari fil istijmar, itu wajibnya menggunakan bilangan ganjil di dalam istijmar, ya, membersihkan kotoran dengan batu. Dari hadis Salman tadi yang kita bacakan, nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam an nastanji bi aqalli min salasati ahjar. Nabi melarang kami beristinja, membersihkan kotoran dengan bilangan dengan di bawah dari 3 batu, ya, kurang dari 3 batu. Nah, mungkin ada yang mengatakan bagaimana kalau 3 itu belum bersih? Maka boleh ditambah menjadi 5, 7 dan seterusnya sampai dia kira-kira bersih, ya. Faedah yang selanjutnya bahwasanya istijmar masyru'un mutlaqan wa laysa min dini tarakahu. Dan istijmar ini adalah termasuk bagian daripada syariat, ya. Seorang itu boleh dia membersihkan kotorannya dengan batu meskipun ada air, akan tetapi yang lebih utama adalah dengan air, ya. Ya, dan ini syariat ini tidak akan dihapus dalam agama ini.
Artinya sampai hari kiamat tetap kita diperbolehkan untuk istijmar, ya, menggunakan membersihkan kotoran yang keluar dari dua jalan, yaitu depan dan belakang. Maksudnya buang air besar dan buang air kecil dengan ya batu atau dengan tisu atau yang lainnya, ya. Baik. Nah, mungkin ada orang yang mengatakan, lah kalau misalnya dengan batu kan masih ada bekas-bekasnya. Bagaimana itu? Kan nggak bersih seperti menggunakan air. Maka kita katakan bahwasanya istijmar adalah izalatu hukmul najis, yaitu membersihkan hukum najisnya, ya. Meskipun ada najisnya, meskipun ada sedikit tertinggal, ya, karena nggak mungkin kalau kita bersihkan dengan batu, ya, digosok-gosok itu semuanya nggak mungkin bersih total, pasti ada asar atau ada sedikit yang tertinggal. Maka ini dianggap tidak mengapa, karena tujuannya adalah izalatu hukmun najasah, membersihkan hukum najisnya, ya, meskipun ada sedikit dari kotoran tersebut, maka tidak mengapa. Yang selanjutnya, al-faidatul lati ba'da dzalik ay wujubu ghusli insan yadayhi salasa marrat idza qama min naumihi qabla an yudkhilahuma fil ina. Wajibnya untuk membasuh kedua tangan setelah dia bangun tidur. Tentunya kita bahas tadi bangun tidur di malam hari, ya, sebelum dia memasukkan tangannya ke dalam ember yang berisi air. Faedah yang selanjutnya adalah wujubul ihtiyati, wajibnya kita untuk senantiasa waspada, ya, senantiasa waspada, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena salah seorang di antara kalian tidak tahu di manakah tangannya itu bermalam, ya. Karena kita hati-hati supaya barangkali tangan ini, ya, tintah memegang apa di malam harinya, sehingga menjaga kebersihan, kesuciannya. Jangan-jangan kalau tangannya kotor kemudian langsung masuk ke dalam air tanpa dibersihkan terlebih dahulu, maka air tersebut terkena najis. Nah, ini kan akan merusak kesempurnaan daripada wudhu kita nantinya, ya. Taib. Faedah yang selanjutnya, anna ilmal insani qasirun, bahwasanya ilmu manusia itu terbatas, ya, manusia tidak tahu hal yang gaib. Dari hadis yang kita baca menunjukkan manusia itu tidak tahu hal yang gaib, karena Nabi mengatakan fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu, karena salah seorang di antara kalian tidak tahu di manakah tangannya itu bermalam. Orang yang tidur, ya, dia tidak tahu apa yang dia lakukan, menunjukkan bahwasanya manusia itu tidak tahu apa yang dia lakukan, apa hal yang gaib. Maka sungguh aneh apabila ada orang yang mengaku tentang hal yang gaib, terjadi hari kiamat di tahun sekian, bulan sekian, terjadi gempa bumi, bencana alam di tahun sekian, bulan sekian. Itu adalah dusta, ya, dusta daripada dukun yang, ya, ingin merusak akidah kaum muslimin, ya. Taib. Inilah pembahasan hadis yang keempat ini. Jadi ada 3 pembahasan, yaitu masalah istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, dan ini hukumnya wajib. Kemudian istijmar, membersihkan kotoran dengan batu, dan ini harus tiga batu minimal, yaitu berganjil, dan boleh lebih dari itu tapi ganjil bilangannya. Dan yang ketiga, pembahasan tentang wajibnya kita mencuci tangan kita sebelum memasukkan ke dalam ember yang berisi air ketika kita bangun tidur. Nah, inilah pembahasan di hadis yang keempat. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.